Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sastra Populer. Di sini saya Syika Mahira sebagai pemateri pertama dan juga teman saya Agustina Humaira sebagai pemateri kedua. Baik teman-teman, kita masuk dalam bahasannya. Yang pertama yaitu ada yang namanya sastra populer. Nah, sebenarnya umur sastra ini sudah cukup tua atau sudah cukup lama ya. Dia ini muncul ketika filosof Yunani yang bernama Aristoteles, yaitu sekitaran abad ke-384 sampai 322 sebelum Masehi, yaitu yang berarti lebih dari 2000 tahun yang lalu telah menulis buku yang berjudul Poticha. Nah, kemudian tulisannya ini memuat tentang teori drama tragedi. Selanjutnya, istilah Poticha dalam teori-teori kesusastraan disebut dengan beberapa istilah. Nah, W.H. Hudson menamakannya dengan studi sastra atau the study of literature. Kemudian Rene Wellek dan Austin Warren menamakannya dengan teori sastra atau theory of literature. Andrew Lefevre menamakannya dengan pengetahuan sastra atau literary knowledge, sedangkan Athieu menggunakan istilah ilmu sastra literary scholarship untuk hal yang bersama dalam bukunya Sastra dan Ilmu Sastra. Nah, kemudian dalam sudut terminologi kata, ketiga istilah tersebut berbeda maknanya. Kata studi menyiratkan makna proses mempelajari sebuah objek. Kemudian teman-teman, untuk memahami karya sastra sebagai suatu objek memerlukan bagaimana cara kita atau proses dalam mempelajarinya. Nah, kemudian proses ini dilakukan dalam berbagai kegiatan belajar sehingga tercapai pemahaman terhadap karya sastra seperti yang sudah kita pelajari. Nah, kemudian ilmu-ilmu yang menyangkut makna pengetahuan tentang suatu bidang itu disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala yang terdapat di dalam bidang tersebut. Sedangkan kata pengetahuan menyangkut sesuatu yang diketahui sebagai hasil dari suatu proses belajar sastra. Dari keempat terminologi tersebut diperoleh gambaran bahwa tidak ada perbedaan prinsip yang melandasi seseorang. Nah, kemudian kita masuk dalam pembahasan ruang lingkup sastra populer. Nah, teman-teman, di dalam dunia sastra ini terdapat tiga istilah yang selalu menempel atau melekat pada dunia kesusastraan. Istilah tersebut biasanya disebut dengan imajinasi. Nah, imajinasi ini memiliki makna perenungan, penghayatan, pemikiran, dan perasaan. Imajinasi ini juga mengantarkan penyair pada ruang kesadaran, dan dalam ruang sadarnya ini akan bertemu dengan kenangan, ingatan, pengalaman ataupun bayangan-bayangan yang pernah hadir di alam sadar dan di bawah alam sadarnya. Kemudian yang kedua itu adalah fiksi. Nah, fiksi ini memiliki makna yaitu rekaan atau kita sebut juga sebagai khayalan atau sesuatu yang tidak terjadi pada dunia nyata atau kita alami secara nyata atau real gitu. Nah, tokoh dan tempat yang diceritakan dalam cerita fiksi ini kemudian direalisasikan dalam bahasa narasi. Yang ketiga itu ada yang namanya ekspresi. Pengungkapan tersebut dapat direalisasikan dengan menggunakan sarana bahasa. Dengan bahasa ekspresi akan tampak melalui kata, frasa, kalimat, paragraf, dan wacana. Nah, teman-teman, dari tiga istilah kata di atas muncullah berbagai karya yang disebut dengan karya sastra. Nah, teman-teman, di Indonesia sendiri dengan permulaan abad ke-21 ini terlihat dunia sastra semakin marak ya, yang diisi oleh para penghasil karya sastra baik oleh kalangan penulis atau baik dari kalangan penulis yang tua maupun penulis-penulis yang muda. Nah, hal tersebut ini pun dapat dibuktikan dengan tumbuhnya kelompok-kelompok yang pecinta sastra seperti Lingkar Pena dan komunitas sastra.
Kemudian dalam perkembangan ilmu sastra itu sendiri, ada yang mencoba memisahkan sejarah sastra dari teori sastra dan kritik sastra. Bateson misalnya dalam Welek dan Warren mengatakan bahwa sejarah sastra menunjukkan karya sastra A berasal dari karya sastra B, dan kritik sastra menunjukkan karya sastra A lebih baik daripada karya sastra B. Hubungan yang pertama ini bersifat objektif atau dapat dibuktikan, sedangkan yang kedua bersifat subjektif, tergantung pada pendapat dan kekayaan dan keyakinan kritikus. Alasan lain ini memisahkan sejarah sastra dan kritik sastra karena sejarah sastra ini mempelajari sastra berdasarkan kriteria dan nilai yang ada pada zaman dahulu. Terus di sini ada karya sastra dan bahasa. Pandangan bahwa bahasa sastra adalah bahasa yang khas sudah tersebar luas, terutama dalam puisi. Penyair menggunakan bahasa yang spesial dalam karya sastra puisi. Seorang penyair cukup sering menggunakan kata-kata yang di luar dari kebiasaannya, dan kata tersebut digunakan untuk puisi. Jika dilihat dari sejarahnya, kata tersebut dikembangkan dari nama gramatika dan retorika. Gramatika meliputi seni berbicara secara tepat. Retorika kepandaian mengatakan sesuatu dengan baik. Tujuan keduanya adalah kepandaian orator atau ahli pidato yang kemudian meliputi penggunaan bahasa dalam sastra. Pada bagian keempat, retorika bercampur dengan sering digolongkan. Pada zaman modern muncul istilah stilistika. Stilistika menawarkan fungsi yang sama, terutama dalam aspek gaya berbahasa. Meskipun pada saat itu stilistika masih memiliki definisi yang bermacam-macam, tetapi prinsipnya tetap sama, yaitu bahasa yang istimewa atau khas. Ilmu gaya bahasa ini cukup memberikan ketegasan bahwa sebuah alasan kuat penyair dengan bahasa dapat menggunakan bahasa yang nyeleneh, bahkan menempel. Secara masif digunakan karya sastra puisi sebagai bahasa ini jika penulis sastra. Ada 4 keterampilan yang menjadi dalam membuat sebuah karya sastra. Keterampilan juga dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan karya menjadi lagi. Dari mendengar ini adalah yang dapat isi pembicaraan dalam sebuah peristiwa. Kedua adalah berbicara. Berbicara ada kaitannya dengan menyampaikan gagasan yang ingin disampaikan. Tiga ada membaca. Dalam menciptakan karya yang nyata, tentu saja harus ada bahan yang harus ada bahan dan referensi nyata untuk dituangkan kembali menjadi sebuah output. Dan yang terakhir adalah tahapan terakhir setelah proses mendengar, bicara, dan membaca disebut dengan proses penulisan, sehingga dapat menjadi produk atau karya sastra yang berkualitas. Terus sini ada membaca sebagai sarana utama, ada keterkaitan erat antara proses mendengar, berbicara, dan menulis. Kami akan menurut tulisan yang diciptakan. Lalu proses membaca menjadi dasar keberjalanan dari ketiga proses tersebut. Semua output tidak bersyarat tiba-tiba jika tidak ada input tersebut didapatkan dengan proses membaca. Dalam buku Marahim 2010 dinyatakan bahwa membaca memberikan suplemen yang penting bagi penulis. Suplemen ini hampir tidak dapat dengan cara lain. Sebagai analogi sederhana, seorang silat dapat meruntuhkan musuhnya dan mengarahkan jari jemarinya atau dia juga dapat tangannya serta menyembuhkan dengan kemampuan yang dimiliki. Ini adalah latar belakang informasi. Hal ini akan membantu seorang penulis menemukan optimal. Lain hal yang perlu
pertama, baca sebagai sarana. Kalau di dalam menyatakan bahwa membaca memberikan informasi penting. Latar belakang informasi. 4. Berunderment. Memiliki karakter dan copy the master. Dan yang terakhir adalah tulisan.